Halo, selamat pagi, siang, dan sore. Ketemu lagi dengan saya, Subikri. Pada kesempatan kali ini, saya video soal-soal, membahas soal-soal TK. Di mana untuk kali ini saya coba untuk mengambil sumber-sumbernya dari soal-soal yang ada di internet ya, di beberapa website. Dan let's kita mulai saja untuk pembahasan. Kali ini kita akan belajar tentang matematika ya, untuk SD terlebih dahulu. Oke, untuk websitenya saya dapatkan dari website ini, yaitu SD Negeri 4 Cirahap. Kita mulai dengan soal yang pertama terlebih dahulu ya. Ini ada di sini soalnya adalah soal pecahan. Dimana soal yang pertama di sini di website ini mengenai pecahan yang senilai. Ya, perbandingan pecahan di sini mana yang senilai dan ya, ya mari kita cari ya. Untuk terkait pecahan yang senilai sendiri, ya, kita bisa menemukannya dengan cara mengalihkan baik pembilang dan penyebut dengan angka yang sama ya. Oke, pada contoh kali ini ya, maka kita bisa langsung saja ya di sini ya, bahwa 3 per 5 berapakah pecahan yang senilai jika dikalikan 2, sama-sama dikalikan 2 ya, baik keduanya ya dikali 2, baik pembilang maupun penyebutnya dikali 2, maka akan temu di sini adalah 6 per 10. Apakah ada? Kemudian ternyata tidak ada. Nah, kemudian kita coba ya angka yang sama di sini ya, ya 3 per 5 sendiri kita kalikan dengan 3 ya. Keduanya kita kalikan dengan 3, maka kita bisa dapatkan ya 3 kali 3, 5 kali 3, maka akan ketemu adalah 9 per 15. Nah, yang mana sini bisa mudah ditemukan yaitu dengan ya jawabannya adalah yang option B. Atau bisa juga kita membaginya ya. Pilihan yang ada di sini kita bagi dengan angka yang sama, dan ketika nanti pada akhirnya menyentuh atau menghasilkan angka 3 per 5, maka bisa dikatakan pecahan tersebut senilai. Oke, dari sini cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas, kita lanjut ke soal yang nomor 2 ya. Coba kita lihat soal yang nomor 2. Nah, ada pertanyaan urutan pecahan. Di soal kali ini, kita diminta untuk mengurutkan dari yang terkecil. Lalu bagaimana ketika pecahan di sini memiliki penyebut yang berbeda-beda? Di sini ada 1 per 2, 3 per 4, dan 2 per 5. Maka solusinya adalah kita harus menyamakan penyebutnya. Sehingga kita bisa melihat, membandingkannya dengan apa? Dengan nilai pembilangnya. Ketika penyebutnya sama, maka kita bisa tahu mana yang lebih besar lebih kecil dengan melihat pembilang. Oke, baik, langsung saja kita kerjakan di sini bahwa 1 per 2, kemudian ada lagi eh, 3 per 4, kemudian di bawahnya lagi adalah 2 per. Lalu bagaimana solusinya untuk menyamakan? Maka untuk menyamakannya kita bisa mencari apa KPK dari masing-masing penyebut, yaitu 2, 4, dan 5. Berapakah KPK-nya? Ya, kita bisa tahu ya, kalau KPK itu cari angka yang besar. Kalau 2, 2 pangkat 1, 4, 2 pangkat 2 kali 5. Maka KPK itu makan, bisa dikatakan makan semua. Dan jika ada angka yang sama, maka cari yang pangkatnya lebih besar. Maka di sini adalah 2 pangkat 2 ya, kali 5 atau 4 kali 5. Maka kita bisa tahu bahwa KPK-nya adalah 20. Dari mana? Dari ini. Ini 2, ini 2 pangkat 2, ya, atau 2 kali 2, 2 pangkat 2 kali 5. Maka yang dipilih adalah 2 pangkat 2 yang paling besar dan angka 5 sendiri.
Nah, kalau sudah tahu KPK-nya berapa, maka kita bisa menyamakan ya. Kita urutkan dari yang awal deh. Kita bisa tahu ya. Oke, kita masih sesuai urutan ya untuk kali ini ya. 20 ya. Caranya bagaimana? Kita bagi dengan penyebutnya, kemudian kita kalikan dengan pembilangnya. 20 bagi 20 ya, 20 dibagi dengan 2 10 kali 1 10. Maka di sini adalah 10/20. Oke. Ini sama setara dengan ini ya. 1/2. 3/4. 20 bagi 4 berapa? 5. 5 kali 3 15. Maka kita bisa katakan 15/20. 2/5. Nah, berapa? 20 bagi 5, 4. 4 kali 2, 8. 8/20. Maka kita bisa lihat, maka yang paling terkecil adalah 8/10, miliknya 2/5. Kemudian disusul 3/4. Disusul dengan 1/2. Kemudian yang terakhir adalah 3/4. Maka urutannya adalah kita bisa katakan, jawabannya di sini 2/5, 1/2, dan 3/4. Kita lihat di option, yang manakah yang 2/5, 1/2, 3/4? Ya, jawabannya adalah option B. Ya, oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, jangan lupa untuk komen di kolom komen. Ya, boleh untuk memberikan. Oke, next, let's move to the next number. Ya, bentuk desimal dari 78% adalah, ya ini mudah sekali sebenarnya kalau dari persentase ke desimal ya. Caranya bagaimana? Seperti kita tahu kalau persen itu, masih ingat nggak kalau persen itu apa? Artinya per 100 kan? Maka kita bisa katakan 78% itu sama dengan 78/100. Sampai sini masih ingat ya? Tinggal mengubah dari persen jadi per 100. Lalu bagaimana untuk menjadikan menjadi desimal? Ketika kita tahu bahwa per 100, maka artinya ya, per 100, maka ada dua angka di belakang ya, di belakang koma. Maka kita bisa tuliskan dulu 0, koma ya. Karena ada dua angka di belakang koma, maka kita bisa menjadikan jadi 78 ya. 0,78 sama dengan 78/100 ya. Ya, atau dulu waktu saya masih SD, guru saya mengatakan ada berapa angka nolnya di sini, 2. Maka komanya ditaruh maju 2 kali 1, 2. Maka di sini komanya baru nolnya. Oke, maka bisa dihasilkan jawabannya adalah yang B lagi. Oke, so far ini karena video trial, sebelum saya membahas soal-soal yang lain, saya cukupkan sampai sini dulu. Kalau ada komentar dan saran, atau mau soal-soal yang lain, bisa tolong saranin di kolom komentar. Terima kasih ya. Oke, sebentar. Oke, itu dulu untuk pembahasan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan di video-video selanjutnya. Assalamualaikum. Selamat siang, sore, dan pagi. Bye-bye.